Halo Teknolovers! Salah satu komponen penting pada mobil ialah adanya transmisi. Transmisi akan meneruskan tenaga dari mesin ke komponen poros propeller atau ke gardan, serta untuk mengatur kecepatan yang dihasilkan pada poros output. Sistem pemindahan tenaga diatur transmisi sehingga akan menghasilkan tarikan mesin yang diinginkan. Transmisi juga mengubah perbandingan gigi untuk mengubah momen dan kecepatan kendaraan bisa bergerak maju dan mundur. Ada beberapa transmisi yang harus kamu ketahui nih. Yuk, simak tayangan berikut tipe-tipe sistem transmisi. Umumnya diketahui sistem transmisi pada mobil ada dua jenis, yakni sistem transmisi manual dan sistem transmisi otomatis. Pertama, mari kita bahas terlebih dulu soal transmisi manual. Transmisi ini menghasilkan perubahan momen secara bertahap. Karena itu, transmisi ini memiliki beberapa bentuk mekanisme untuk perubahan momen. Lantas, mengapa harus ada perubahan momen? Nah, saat mengendarai mobil dan menemui tanjakan, tentu respon pengemudi secara autopilot akan memindahkan tuas persneling ke gigi rendah. Semakin rendah gigi kendaraan, maka menghasilkan momen yang besar. Berbanding terbalik ketika menemui jalanan yang datar ataupun turunan. Momen yang besar jadi tidak terlalu dibutuhkan, sebab yang dibutuhkan adalah kecepatan putaran mesin atau disebut RPM. Jika pengemudi memindahkan persneling ke gigi 1 melaju di jalan datar, mobil menjadi menggerung dan sulit akselerasi. Sampai sini, paham ya Teknolovers? Oke, kita lanjut ke macam-macam transmisi manual. Pertama ada tipe sliding mesh. Ini tipe yang paling awal dari transmisi dengan skema yang sederhana. Cara kerja dalam pemindahan giginya yaitu dengan menggeser langsung roda gigi input dan outputnya. Untuk memasukkan gigi 1, pengemudi harus menggeser sliding gear pada kecepatan 1 agar tertarik dengan counter gear yang ada. Adapun kelemahan dari sistem transmisi ini, yaitu proses pemindahan yang sangat tidak halus. Hal ini karena di dalam kondisi putaran tinggi lalu mengaitkan dua roda gigi yang putarannya berbeda. Selain perpindahan gigi tidak halus atau kasar, perpindahan gigi juga tidak dapat dilakukan secara langsung. Harus ada jeda waktu melakukan perpindahan. Maka dari itu, jenis transmisi ini tak lagi digunakan. Selanjutnya ada tipe constant mesh. Nah, kalau untuk tipe ini, secara konstruksi masih sama dengan jenis sliding mesh. Namun, jenis ini telah menggunakan keterkaitan roda gigi tetap atau konstan. Dengan menggunakan gigi tetap, maka output gear hanya bisa dihubungkan ke poros output melalui sebuah kopling. Dibanding tipe sliding mesh, tipe transmisi constant mesh perkaitannya lebih baik. Diameter gigi yang lebih kecil dengan jumlah gigi yang lebih sedikit dapat meminimalisir kerusakan yang mungkin timbul pada gigi selama saling berkaitan. Cara kerjanya cukup rumit karena pada saat mesin hidup, poros input akan langsung memutar counter gear yang dibuat agar selalu terhubung dengan output gear. Selanjutnya ada juga nih transmisi tipe synchron mesh. Sistem transmisi yang banyak digunakan pada kendaraan bertransmisi manual saat ini karena dianggap mampu memberikan perpindahan gigi yang lebih halus. Konstruksi transmisi ini seluruh roda gigi pada main shaft terhubung bebas, sedangkan synchron mesh dengan poros utama terhubung sliding. Transmisi jenis ini dapat menyamakan putaran antara input shaft dan output shaft. Nah, keuntungan transmisi selain bebas menggunakan berbagai jenis roda gigi, juga memungkinkan perpindahan gigi dengan lembut dan cepat tanpa menimbulkan bahaya pada gigi, dan tidak memerlukan injakan dengan kopling ganda. Selanjutnya kita beralih ke sistem transmisi otomatis. Transmisi otomatis atau matic menggunakan metode automatic gear shifting sehingga tetap pada kecepatan 1, 2, serta seterusnya. Pemindahan gigi berlangsung secara otomatis. Transmission control module jadi komponen yang memindahkan gigi melalui tuas solenoid sebagai aktuatornya. Namun meskipun bekerja secara otomatis, jenis transmisi ini tetap dilengkapi nih dengan tuas transmisi untuk memposisikannya pada posisi netral, park, driving, reverse, dan M. Yang mana pada posisi D atau driving, sistem transmisi akan secara otomatis bekerja dan tentunya tidak adanya sebuah kopling pada jenis transmisi otomatis. Tipe transmisi otomatis terbagi dari tipe manumatik,
yaitu berasal dari kata manual dan automatic. Yup, sama seperti namanya, transmisi ini menggabungkan teknologi transmisi manual ke transmisi otomatis. So, pengemudi cukup memilih tanda plus untuk menaikkan rasio perpindahan gigi dan minus untuk menurunkan rasio perpindahan gigi. Selanjutnya ada tipe semi-automatic. Menggunakan sensor elektrik, sistem pneumatik dan kontrol serta aktuator untuk mengeksekusi hasil pendeteksian sensor-sensor ketika memindahkan rasio perpindahan gigi transmisi. Pengemudi dapat merasakan sistem transmisi manual dan otomatis. Jika pengemudi sedang menggunakan sistem transmisi manual, maka tidak perlu lagi menginjak pedal kopling, karena pedal kopling pada transmisi ini sudah teratur secara otomatis. Berikutnya ada hydraulic automatic transmission, di mana cara kerjanya adalah konversi energi mekanik dari mesin menjadi kinetik, kemudian disalurkan ke sistem pemindah tenaga selanjutnya sampai ke roda. Komponen utamanya berupa torque converter, electronic control transmission, planetary gear unit, dan body valve. Terakhir ada continuous variable transmission atau CVT. Transmisi ini bisa dibilang masih berjenis matic, tapi perpindahan gigi berlangsung secara variabel sesuai dengan namanya CVT, yang membutuhkan dua buah gear dengan variabel diameter yang dihubungkan dengan sebuah bel. Pada jenis transmisi ini, gigi dinamakan dengan drive gear dan driven gear. Diameter kedua gear tersebut selalu berlawanan. Jadi, ketika diameter driver gear kecil, maka diameter driven gear akan berukuran besar yang akan membuat putaran mesin direduksi dan torsinya juga bertambah. Nah, saat diameter drive gear membesar, maka diameter driven gear mengecil, sehingga putaran output akan tetap bisa disamakan dengan input dari mesin. Tipe CVT mampu memberi tenaga spontan saat berada di tanjakan. Perpindahan gigi tidak terasa dan pastinya lebih irit daripada matic biasa lantaran tidak menggunakan torque converter. Namun, tipe ini harus menjaga kualitas dan kuantitas dari cairan transmisi, di mana dalam perawatan dan penggantiannya mengikuti rekomendasi dari pabrikan. Ya, itulah tipe-tipe sistem transmisi. Semoga menambah wawasan kamu ya, Teknolovers. Sekian dari aku, jangan lupa klik like dan share video ini. Thank you ya sudah menonton.